Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Pediniasari. Saya akan membacakan hasil presentase dari kelompok 4. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat yang mengacau pada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut al-khair. Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian masyarakat madani yaitu 1. Hikam atau Supriyatna berpendapat bahwa civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. 2. Gardner atau Supriyatna menunjuk konsep civil society sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. 3. Victor Perez Diaz menyatakan bahwa civil society lebih menekankan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, punya sistem ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menopang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara umum, masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, kewadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Ciri utama masyarakat madani menurut A.S. Hikam yang pertama adalah kesukarelaan. Artinya, tidak ada paksaan namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang kedua, keswasembadaan. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat, tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Adapun perwujudan masyarakat madani meliputi 1. Melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapuskan kemiskinan. 2. Menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. 3. Merangsang tumbuhnya para intelektual. 4. Mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. 5. Sebagai kontrol terhadap negara. 6. Sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. 7. Sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya dan tidak dapat membela hak-hak dan kepentingan mereka. 8. Menjadi kelompok kepentingan atau penekanan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu, ciri utama masyarakat madani Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda namun tetap toleransi. Ketiga, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, di mana sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam atau Sunnatullah. Kemudian sistem ekonomi Islam ini didasarkan pada 3 pondasi utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak, di mana pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Selanjutnya, dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Selanjutnya, akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan.
Tauhid menekankan bahwa yang pertama, harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan karunia dari Allah. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak pada Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisah dari moral Islam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.